Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan memberikan presentasi tentang strategi pembelajaran agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurlaila Lubis. Saya adalah Widya Iswara Ahli Muda dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, pada agenda 3 PKP ini adalah tentang pengendalian pekerjaan, di mana membekali peserta dengan pengetahuan tentang komunikasi dalam pelayanan publik, perencanaan kegiatan dalam pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Pada presentasi kali ini, saya akan membagi menjadi 6 bagian, di mana terdiri dari tujuan pembelajaran, mata pelatihan, tahapan pembelajaran, lalu akan menjelaskan belajar mandiri, e-learning, dan klasikal. Saya akan mulai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran agenda 3 PKP, peserta diharapkan mampu menerapkan komunikasi publik yang efektif, merencanakan dan menyusun kegiatan pelayanan publik, mengembangkan rencana pelayanan publik digital, menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu, menerapkan pengawasan, melaksanakan dan menerapkan hasil monitoring dan evaluasi. Adapun mata pelatihan pada agenda 3 itu terdapat 7, yaitu komunikasi dalam pelayanan publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, lalu penyusunan RKA pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Berikutnya ada tahapan pembelajaran, yaitu ada 3. Yang pertama adalah belajar mandiri, yang kedua e-learning yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus, yang ketiga adalah pembelajaran klasikal. Kita akan mengulasnya satu persatu. Belajar mandiri adalah peserta belajar dari modul dari 7 mata pelatihan yang telah disediakan oleh fasilitator secara mandiri. Dan peserta juga diminta untuk membuat tugas, yaitu esai tentang isu yang terjadi pada satuan kerjanya sesuai sudut pandang agenda 3. Jumlah jam pelajaran pada belajar mandiri sebanyak 16 JP atau 720 menit dengan media LMS yang disediakan oleh LAN. Kemudian pembelajaran yang kedua adalah e-learning, di mana peserta melakukan pembelajaran secara virtual dan pembelajaran terdiri atas sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah metode pembelajaran online dengan waktu yang sudah dijadwalkan bersama dengan fasilitator. Sementara asinkronus adalah metode pembelajaran online yang tidak terikat oleh waktu. Adapun jumlah hari pada sinkronus adalah 3 hari yang terdiri dari, saya menyebutnya 3, 2, dan 4, di mana hari pertama itu 3 JP, hari kedua 2 JP, dan hari ketiga 4 JP. Sementara pada asinkronus juga 3 hari, saya menyebutnya 4, 6, dan 8, di mana hari pertama itu 4 JP, hari kedua 6 JP, dan hari ketiga itu ada 8 JP. Berikutnya adalah klasikal, di mana peserta belajar secara tatap muka langsung dengan fasilitator di tempat pelatihan yang telah ditentukan. Nah, ini jumlah harinya ada 4 hari dengan total JP yaitu 33 JP, dan saya membaginya menjadi 4, lalu 11, 9, 9. Hari pertama 4 JP, hari kedua 11 JP, hari ketiga 9 JP, dan hari keempat 9 JP. Berikutnya adalah rencana pembelajaran. Pada prinsipnya, pada e-learning dan klasikal itu sama, terdiri dari pendahuluan, penyajian, dan juga penutup. Saat pendahuluan, fasilitator akan mengucapkan salam, berkenalan dengan peserta, lalu menciptakan suasana yang kondusif, dan juga sesekali mengadakan ice breaking untuk supaya tidak jenuh suasananya, seperti itu. Lalu yang kedua, dalam penyajian, fasilitator biasanya akan memberikan penguatan materi agenda 3, lalu saya juga akan menayangkan video singkat yang terkait dengan materi yang sudah dikuatkan oleh saya, lalu juga nanti akan ada ice breaking atau games. Dan juga yang beda ini mungkin dari hari ke hari adalah pemberian tugas ya, ada tugas individu maupun kelompok. Lalu setelah penyajian akan ada penutup di mana kita akan merap up atau menyimpulkan pembelajaran pada hari tersebut, lalu fasilitator akan memberikan motivasi dan mengucapkan salam penutup. Nah, masing-masing dalam pendahuluan, penyajian maupun penutup ini bisa digunakan dengan metode ceramah interaktif, diskusi, curah pendapat maupun tanya jawab.
Saya akan memaparkan secara lebih detail ya, seperti pada e-learning, hari pertama ini bisa dilihat ada pendahuluan, penyajian, dan penutup ya. Nah, yang berbeda mungkin adalah hari ke hari itu adalah tugas. Pada e-learning hari pertama sinkronus ini saya memberikan tugas individu yaitu praktik komunikasi publik. Jadi peserta diminta membuat konten video maksimal 3 menit untuk memperkenalkan kepada publik tentang pelayanan publik terbaru yang ada di satuan kerjanya. Nah, ini merupakan latihan dalam berorasi atau dalam public speaking seperti itu. Lalu e-learning sinkronus hari kedua ada tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individunya adalah mencari best practice pelayanan publik dari BUMN atau perusahaan swasta di Indonesia yang bisa menjawab permasalahan pada isu agenda 3 dalam esai peserta. Lalu tugas kelompoknya adalah temukan best practice dari pemerintah negara lain terkait masing-masing isu pada pelatihan dalam agenda 3. Jadi nanti akan dibagi kelompok. Jadi misalkan kelompok 1 mencari best practice dalam komunikasi dalam pelayanan publik, lalu kelompok 2 sampai dengan kelompok 7 pada mata pelatihan yang lain seperti itu. Lalu e-learning sinkronus hari ketiga kita akan mereview jawaban-jawaban peserta atas hasil tugas yang sudah diberikan sebelumnya seperti itu. Lalu di akhir saya akan memberikan motivasi dan juga salam penutup. Nah, ini adalah asinkronus di mana peserta melaksanakan tugas yang telah saya berikan pada sesi sinkronus seperti itu. Lalu kita masuk kepada pembelajaran klasikal sebanyak 33 JP. Hari pertama adalah 4 JP, saya mengambil dari hari kedua 1 JP, sehingga hari kedua hanya 11 JP. Nah, ini nanti akan ada tugas kelompok, yaitu temukan tokoh pemimpin di Indonesia, boleh dari pemerintahan atau di luar pemerintahan, yang berhasil mentransformasi pelayanan publik di organisasinya. Lalu di hari kedua, itu ada tugas kelompok, yang pertama temukan best practice pelayanan publik digital di Indonesia, lalu didiskusikan dan dianalisis. Lalu juga akan ada tugas kelompok. Yang kedua yaitu studi kasus. Jadi nanti saya akan membagikan kepada masing-masing kelompok kasus yang berbeda-beda dan untuk meminta peserta menganalisisnya tentang kelebihan dan kekurangan dari pelayanan publik yang sudah saya berikan pada studi kasus. Lalu akan ada juga tugas kelompok, studi kasus lagi. Ini adalah tentang isu trending, di mana kepala desa tidak mengizinkan Pandawara, sekelompok anak muda yang ingin membersihkan pantai Loji, pantai yang disebut pantai terkotor keempat di Indonesia. Lalu klasikal di hari ketiga akan ada tugas kelompok juga, yaitu membuat proposal singkat kerjasama dengan NGO asing untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik beserta dengan RKA-nya. Ada juga kemudian tugas kelompok berikutnya, ini mungkin lebih ke curah pendapat, yaitu tindakan apa saja yang bisa dilakukan seorang pejabat pengawas agar tidak terjadi maladministrasi. Lalu di hari keempat, saya juga akan memberikan tugas temukan best practice MONEF pada instansi pemerintah atau BUMN atau swasta. Dan juga akan ada curah pendapat tentang bagaimana saudara melakukan monitoring dan evaluasi di satuan kerja masing-masing seperti itu. Nanti juga akan ada curah pendapat lagi tentang apa yang paling sulit dilakukan dari semua materi yang dipelajari pada agenda 3. Lalu akan ada games, lalu akan ada curah pendapat lagi di akhir sebelum penutup karena ini adalah hari terakhir ya. Saya akan meminta pendapat mereka tentang tantangan dalam menjaga integritas sebagai seorang pejabat pengawas begitu. Untuk menutup perjumpaan pada klasikal, saya akan menyimpulkan pembelajaran bersama peserta, lalu menayangkan video singkat untuk memberikan motivasi para peserta, dan juga terakhir akan memberikan salam penutup. Demikian yang bisa saya sampaikan pada strategi pembelajaran agenda 3 PKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian.